Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wah ini isinya orang-orang ini semua nih, orang-orang hebat semua nih. Ya Allah, Pak. Bapak Ibu semua, selamat kawan-kawan. Selamat datang di program S3 atau program Doktor Ilmu Manajemen FEB UNIP. Khususnya selamat bergabung menjadi warga DIM, program DIM FEB UNIP. Mudah-mudahan betah, mudah-mudahan juga bisa menikmati prosesnya nanti, dan yang yang terpenting adalah bisa menjaga konsistensi motivasi ya untuk menyelesaikan proses perkuliahan di program DIM FEB UNIP ya. Nah, di kelas matrikulasi ini sebagian besar nih saya sudah kenal banyak nih. Banyak senior saya di sini nih. Ada warga FEB UNIP, ada Bang Edi nih kan. Ada Kak Uti, ini senior-senior semua nih, guru saya tuh nih. Ada teman-teman, ada Mas Akram, ada Mbak Febzi gitu ya. Ada juga senior Pak lain nih, ada Pak Dokter nih, Pak Edriwan nih. Ada Bu Heni gitu kan. Nah, dan lain-lain nih. Ada Bu ini juga nih. Bu Dewan nih, Bu Lili, nah, dan teman-teman. Oke. Di sesi pertama matrikulasi untuk kelas manajemen sains ini ada beberapa hal yang saya ingin kita perlu diskusikan atau saya ingin sampaikan ke teman-teman. Yang pertama itu adalah sebelumnya mohon maaf, mestinya jadwalnya kemarin nih sesi pertama sudah reschedule gitu kan, karena ada perubahan jadwal yang tidak memungkinkan masuk di kemarin. Saya minta digeser hari ini, mudah-mudahan tidak mengubah substansinya. Tapi ada sedikit mengubah substansi kalau sesuai jadwal yang saya yakin sudah didistribusikan ke kawan-kawan semua, ke Bapak Ibu semua. Di situ tertulis ada 3 fasilitator ya, ada Prof. Sigit, ada Bu Rini, ada saya gitu kan. Pembagiannya 3-2-3. 3 Prof. Sigit, 2 Bu Rini, 3 saya gitu kan. Tapi setelah mempertimbangkan beberapa hal, saya memutuskan untuk masuk hanya 1 kali ini saja di sesi pembuka ini. Pertama, alasannya gini, ini berkaitan dengan sedikit perkenalan, karena sebagian besar sudah kenal sebenarnya. Tapi untuk mungkin juga memperkenalkan ke teman-teman semua ya, tentang bagaimana dunia akademik di program S3 itu. Saya itu bidang keilmuannya itu majornya, jadi kalau S3 itu ada major, ada minor. Jadi bidang keilmuannya atau secara akademis itu majornya itu adalah di S3-nya itu adalah manajemen information system atau manajemen sistem informasi. Majornya. Minornya itu adalah strategic management. Nah, nggak ada kaitannya langsung dengan manajemen sains. Nah, nanti diskusi di sesi pertama ini yang materinya kurang lebih kalau saya cek di sini, kalau nggak salah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 kalau saya nggak salah, saya udah share ke teman-teman di awal. Jangan kaget dulu, nanti kita nikmati aja lah gitu. Nanti kita diskusi bareng-bareng.
Nah, apa tuh nanti saya jelasin kenapa saya share dua. Jadi kalau udah baca itu, teman-teman nanti Bapak Ibu bisa ngelihat nggak ada kaitannya langsung dengan bidang keilmuan saya. Oleh karena itu, ya tidak tepat juga kalau saya yang memfasilitasi kelas ini lebih banyak dibandingkan yang lain. Walaupun kalau for your info aja ya gitu kan, sebenarnya manajemen sains ini kurikulum dan silabus di S3 saya nyusun sebenarnya. Nah, itu secara akademis. Nah, secara praktisnya atau secara profesionalnya, kualifikasinya itu adalah di strategic management dan di human capital management. Nggak tahu tuh kenapa lebih banyak ke area itu ya. Mungkin takdir yang membawa ke sana gitu kan, jadi lebih banyak pengalaman praktisnya di strategic management dan di human capital management, baik di perusahaan ataupun di lembaga pemerintah ya, lembaga pemerintah termasuk perguruan tinggi. Nah, kenapa perlu disampaikan begini? Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu nanti sudah menyelesaikan, sudah menyelesaikan, sedang mengambil atau ya ini sudah mulai ya, sedang mengambil. Bahkan kemarin sebelum masuk itu sudah mesti ada rencana untuk memilih nanti kualifikasi akademisnya setelah lulus nanti. Kan kualifikasi itu kan dipilihnya sekarang. Nanti begitu lulus, nanti secara legal formal itu terkualifikasi secara akademis. Oke, jadi nanti saya cerita, nanti ada satu artikel yang saya kasih, saya kasih share beberapa artikel itu untuk memperlihatkan ke teman-teman tuh ada diverse perspektif ya tentang manajemen, terutama manajemen sains. Nah, nanti setelah lulus itu diakui terkualifikasi secara akademis. Nah, oleh karena itu sekarang sudah harus mulai untuk memilih nanti kualifikasi major dan minornya apa, gitu ya. Nah, major dan minor itu tentu dimulai nanti secara katakanlah formalnya ya, itu begitu menyelesaikan teori di tahun pertama. Begitu masuk tahun kedua, namanya itu memilih konsentrasi. Nah, itu majornya. Nah, itu majornya. Apakah nanti ke HR atau HC itu kan sekarang istilah human capital, ataukah ke finance atau ke marketing ya, atau ke operation atau mungkin information system. Nah, atau nanti lalu minor juga mesti dipilih. Nah, minor itu apa? Minor itu nanti di dalam pilihan major kita itu nanti spesial isu yang mau kita perdalam itu apa? Nah, misalnya saya kasih contoh misalnya saya ketika memilih manajemen information system itu waktu mengambil mata kuliah konsentrasinya itu lebih banyak ke sistem informasi strategik. Nah, maka minor saya itu nanti adalah strategic management. Nanti Bapak Ibu ketika mengambil mata kuliah pilihan konsentrasinya, karena kita by course ya, program S3-nya by course. Nah, nanti termasuk disertasinya, tesisnya itu nanti akan lebih banyak mendalami kemana. Itu akan menunjukkan kualifikasi minornya, itu kemana arahnya. Sehingga waktu lulus disebut sebagai dokter in management atau dokter di dalam bidang manajemen, itu nanti disebut manajemen apa, itu harus disebut. Nah, itu bentuk pengakuan kualifikasinya. Jadi tidak tiba-tiba aja kan dapat tanpa ada proses ilmiahnya, proses ilmiah. Itu satu yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan kenapa kemudian cuma sekali aja masuk. Nah, kemudian yang kedua adalah kita ini nama program studi kita itu adalah
program Doktor Ilmu Manajemen. Jadi kan judulnya PDIM ya, DIM ya, PDIM. Jadi kita itu sains gitu ya. Ilmu itu kan bahasa Inggrisnya science gitu kan. Diserap dalam bahasa Indonesia sekarang menjadi sains. Jadi kita tuh program Doktor Science Management atau program Doktor Ilmu Manajemen. Berarti fokus kita di sains, bukan di applied. Kalau applied itu nanti dokter terapannya itu lain lagi programnya, namanya DBA, Dokter Business Administration. Nggak ada di Indonesia kecuali ada di SBM ITB, tapi saya nggak tahu masih jalan atau enggak. Ya. Di Indonesia satu-satunya DBA itu ada di SBM ITB. Dan di Indonesia itu DBA itu langka. Biasanya yang mengambil adalah profesional. Apakah dia katakanlah itu direksi gitu ya, atau pejabat publik yang memang nanti lebih banyak menggunakan keilmuannya itu untuk pengambilan keputusan atau problem solving. Nah, itu disebut dengan DBA. Kalau kita sains itu nanti lebih kepada pengembangan pengetahuan ya, atau apa tuh ilmu, atau nah kita mulai mengenal istilah teori gitu ya. Jadi lebih banyak ke pengembangan teori. Jadi Bapak Ibu kalau mengambil PDDIM tahu persis sejak awal kenapa memilih PDDIM. Oke. Nah, lalu berikutnya kita mulai masuk ke tentang topik kita ini, apa tuh manajemen sains. Ada 3 hal yang kita perlu diskusikan di sini. Saya berharap nanti ada feedback nih. Jadi tidak saya diskusi sendiri ya. Nanti ada feedback dari Bapak Ibu sekalian, dari teman-teman, boleh nanya, boleh berpendapat ya, boleh diskusi ya, supaya proses pembelajaran kita itu lebih banyak menghasilkan outcome-nya. Nah, kalau dari, saya izin share screen ya, saya tunjukin dulu share screen ke teman-teman semua dari ke Bapak Ibu. Jadi saya ada memberikan 9 file, bukan 10, ada 9 file. Dari 9 file yang saya kasih, ada 2 file buku elektronik atau e-book. Nah, tujuan saya ngasih adalah siapa tahu ada yang mau mendalami lebih banyak tentang manajemen sains, silakan digunakan. Kebetulan e-book 2 ini ditulis oleh 2 orang yang nanti kita akan bahas di salah satu artikel utama di dalam 7 file artikel yang menjadi pembahasan kita. Taylor dan Lieberman ini adalah tokoh di manajemen sains. Nah, e-book ini tujuannya adalah saya mau kasih ke terutama teman-teman yang memang ingin mendalami secara katakanlah teoritis atau akademis ya, bagaimana manajemen sains itu rupanya, bentuknya seperti apa nanti. Nah, ada 3 hal yang kita perlu diskusikan. Pertama adalah saya ingin mendiskusikan bersama teman-teman itu, yang pertama adalah mengapa manajemen sains itu mengapa manajemen sains itu perlu dibahas di program S3 terutamanya, atau di program Doktor Ilmu Manajemen. Kenapa sains itu perlu dibahas? Nah, saya akan mulai dulu. Itu satu hal. Yang kedua nanti adalah manajemen sains itu apa sih? Ya, manajemen sains itu apa? Jangan sampai keliru ya. Harusnya saya artikulasi itu manajemen science. Bahasa Indonesianya sains manajemen. Ilmu manajemen itu apa? Ya? Yang kedua adalah apa itu science management atau ilmu manajemen. Yang ketiga adalah how to learn management science. Bagaimana cara mempelajari. Jadi 3 hal yang perlu kita diskusikan di sini. Nah, kita mulai dulu mengapa science management itu perlu
diskusikan di dalam di dalam program S3 ya, atau program doktor ilmu manajemen. Nah, ada dua hal penjelasan dua alasan ya. Saya mulai dulu sebenarnya saya ingin mulai dari teori, tapi kita bisa loncat-loncat. Teman-teman bisa buka artikel yang ada ini ya, judulnya yang ada ACSB-nya, Management Science in US ACSB ya. Jadi kenapa sih saya kasih artikel nih? Jadi saya mau tunjukin ke teman-teman diverse perspektif ya tentang manajemen science. Nah, salah satu perspektifnya sebenarnya ini bukan yang utama. Mestinya saya nggak masuk di sini dulu ya. Saya masuk dulu ke teorinya. Tapi saya ingin kita mengetahui dengan persis mengapa kita belajar, mengapa join di dalam atau mengapa mengambil program doktor ilmu manajemen, dan kenapa ilmu manajemen itu atau manajemen science itu menjadi mata kuliah pengantar di program S3. Nah, saya mulai dulu dengan satu artikel yang kalau sudah di S3 ini makanan sehari-harinya. Ya, ini sajian sehari-harinya ya. Jadi sudah mesti terbiasa dengan sajian sehari-harinya di program doktor ilmu manajemen ya. Nah, salah satu yang perlu katakanlah itu dikenali dengan baik, familiarity-nya tinggi itu adalah mengenali jenis artikel. Jadi kalau misalnya ada tulisan di kanan atas kayak gini, nah ada tulisan Routledge, ada Taylor and Francis Group. Nah, ini adalah salah satu publisher jurnal atau publisher ilmiah yang terkenal ya. Nah, ada salah satu tulisan di jurnalnya, kalau ini publishernya, sebelah kanan ini publisher. Sorry, bentar ya. Saya mau pasang dulu ya. Jadi ini adalah publisher-nya, ini adalah nama jurnalnya, ini judul artikelnya. Nah, ada satu artikel menarik berkaitan dengan ini. Tentu ini tidak ada kaitannya langsung dengan teman-teman karena ini sebenarnya untuk pengelola, karena ini bicara soal kurikulum. Tapi teman-teman perlu tahu sebagai katakanlah kurikulum itu kan seperti kalau kita masuk restoran itu kita disajikan daftar hidangannya. Jadi kalau milih program doktor atau sekolah ya, lihat dong daftar sajiannya apa, hidangannya apa. Nah, kurikulum itu kan daftar sajian atau hidangannya. Nah, saya mau tunjukin kepada teman-teman, sekolah bisnis, kita ini sekolah bisnis nih. Jadi kalau ilmu manajemen dan akuntansi itu sekolah bisnisnya. Kalau ekonomi bukan sekolah bisnis, ekonomi itu sekolah sosial. Nah, sekolah bisnis itu diakui kualitasnya itu standar terbaik di dunia itu adalah ini judulnya ACSB. E-nya advance, E-nya lagi academic, C-nya collegiate School of Business. Jadi Advanced Academic School of Business, Advanced Academic Collegiate School of Business. ACSB ini adalah standar akreditasi internasional sekolah bisnis terbaik di dunia ya. Nah, di Indonesia sampai dengan hari ini yang baru terakreditasi itu baru 2, UGM yang pertama, yang kedua BINUS. BINUS baru tahun lalu, akhir tahun lalu. UGM ini mau reakreditasi lagi. Nah, jadi saya mau tunjukin nih bagaimana sekolah bisnis dengan standar akreditasi internasional terbaik di dunia itu manajemen sainsnya kayak apa gitu kan? Emang ditawarin atau enggak gitu kan? Jadi hidangan atau enggak? Kita kan ngacu. Oh, kalau mau makan itu ya sekalian yang bagus-bagus ya, ke restoran yang benchmarknya bagus. Nah, saya mau tunjukin ini lah, enggak semua kita baca ya. Nih, lihat tabel 1 ya. Ini adalah distribution dari MS itu Management Science, Management Science courses. Teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman bisa lihat. Jadi dari program doktor, ambil yang doctorate ya, enggak master kita skip. Sebagian besar itu tidak lagi menawarkan manajemen science. Oke, sebagian besar sudah tidak lagi menawarkan manajemen. Maksudnya seberapa besar? Sebagian besar itu apa?
Ya kalau ini kan sudah 72%, ini kan cuma 28%. Jadi yang masih menawarkan manajemen sains itu hanya 28% gitu kan dari sekolah bisnis terakreditasi ACSB. Nah, bagaimana dengan UGM? UGM zaman saya ngambil dulu 10 tahun yang lalu, lulus hampir 10 tahun yang lalu, itu manajemen sains masih ditawarkan. Tapi 5 tahun yang lalu, kalau saya tidak salah, itu dihapus. Manajemen sains sudah nggak ada lagi. Oke, jadi kenapa manajemen sains itu perlu ditawarkan atau enggak? Nah, kita ngacu ke ini salah satu evidence-nya. Kalau hidangan di dalam kurikulumnya sekolah bisnis yang terakreditasi internasional, manajemen sains itu tidak banyak ditawarkan lagi. Berarti, bukan berarti ya, it indicates bahwa sebenarnya manajemen sains itu, let's say itu mungkin sudah tidak dianggap lagi sebuah hidangan yang core di dalam ini ya, di dalam mata kuliah itu. Nah, lalu kalau begitu nggak penting dong sebenarnya. Nah, penting nggak pentingnya ini relatif. Kenapa relatif? Nah, untuk menjawab ini sebenarnya artikel ini menjelaskan lagi sih sebenarnya di bawahnya. Tapi ini kan artikel tahun, kita lihat di halaman depannya, ini kan di bawah ya. Ini kan artikel tahun di atas, 2014. Nah, katakanlah baru 7 tahun. Nah, sekarang saya menelusuri belum ada lagi sih artikel yang lebih baru ya. Ini yang paling baru nih. Belum ada yang membahas ini lagi. Nah, menjawab masih penting atau enggak? Nah, mari kita lihat sebenarnya manajemen sains ini apa sih? Dengan kita tahu dia seperti apa, masih penting atau enggak? Nah, oke. Silakan kawan-kawan buka artikel yang paling klasik di antara semua yang saya kasih, yang saya share gitu kan. Nah, ini dari Frederick ya. Ini artikel tahun berapa ini ya? Ini nggak ada ininya ya. Nggak ada tahunnya ini. 59, Pak. 59 ya. Oh, ini ya. Nah, judul ya. Kayak ini sebenarnya kalau kita lihat kayak gini, ini berarti book chapter nih namanya. Ini book chapter. Jadi ini sebenarnya artikel yang berupa ada buku, di dalam buku itu ada chapter-chapter. Ini diambil satu chapter, plug ditulis dalam satu artikel, namanya book chapter. Nah, kan udah lama nih 59 ya. Saya yakin yang di kelas ini mungkin belum ada yang lahir di tahun 59, apalagi saya gitu kan. Nah, oke, sekarang kita lihat ya, di tahun 59 Frederick ini sudah menulis tentang manajemen sains itu apa dan kedepannya itu akan jadi kayak apa. Gitu kan. Nah, ini penting. Ini menarik nih. Ini untuk tahu apakah manajemen sains itu penting untuk didiskusikan. Kita mulai dengan manajemen sains itu apa ya? Kita mulai dari halaman pertama. Sorry, saya gedein sedikit. Mudah-mudahan bisa kelihatan di situ ya. Ini ketika dia tulis tahun 59 ya. Mari kita coba membalikan diri kita ke tahun 59. Dia bilang begini. Dia membuat sebuah kalimat di sini, dia bilang, for the moment, let us simply recognize that there is now no general theory of management. Tahun 59 loh. Jadi tahun 59 itu belum ada pengakuan tentang general theory. General theory itu kan berarti kan the great grand theory-nya of management itu belum ada. Okay. Jadi pada saat itu dia mengklaim, dia bilang bahwa itu belum ada tuh tahun 59. Kalau sekarang gimana? Pasti sudah ada lah gitu kan. Nah, tapi kan kita balik dulu ke masa itu. Nah, lalu dia bilang juga, it means there is no coherent and consistent body of scientific principle. Okay, bla 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 for basis for management science.
It means there are no clear-cut grounds for declaring management to be profession. Nah, ini menarik. Saya akan mulai dari sini. Jadi tahun 59 itu, kalau teman-teman melihat, ini kalimat satu alinea ini kita sebut sebagai, tulisan ini adalah reason gap nih. Harus mulai tahu ya tentang reason gap ya. Ini disebut dengan reason gap. Nanti kalau nulis disertasi kan harus punya reason gap ya. Terutama theoretical gap. Ketika ada kata-kata baru, dia bilang there is no general agreement about what management is. Nah, itu berarti theoretical gap. There is no coherent, consistent scientific principle to theoretical gap ya. Tapi ketika dia bilang there are no clear-cut ground for declaring management to be a profession, nah itu berarti practical gap. Okay. Nah, intinya adalah bahwa di tahun 59 orang tuh masih mempertanyakan manajemen itu apa gitu loh. Nah, jadi posisikanlah sekarang ketika masuk ke dalam program dokter, masuk di tahun 59. Ketika belum tahu kan manajemen itu apa, jangan-jangan kita yang sering mengajarkan manajemen juga jangan-jangan juga belum tahu paham tentang manajemen itu apa sesungguhnya. Oke, jadi kita stay foolish aja seperti cara berpikirnya si ini tadi ya, si Frederick ini ya, dia bilang bahwa manajemen itu nggak jelas apa sebenarnya. Oke, bahkan secara praktikal, there are no clear-cut grounds for declaring management to be a profession. Artinya tuh manajemen itu ada profesinya atau enggak. Nah, lalu saya ingin ngajak sebelum kita mendiskusikan secara teoritis, saya ingin loncat dulu tentang profesi manajemen itu. Sebenarnya manajemen itu profesi atau enggak sih? Mungkin kita akan bilang bahwa ilmunya manajemen, nanti pelakunya namanya manajer. Benar nggak sih manajer itu profesi itu? Gitu kan? Nah, saya ngajak teman-teman melihat ini ya, melihat website bisa di saya klik, saya ini ya, saya share di ini ya, di chat room. Nah ini ya. Nah, itu nanti bisa didengerin podcastnya. Dulu ada artikel, tapi artikel udah dihapus. Ini podcastnya. Saya punya Harvard Business Review ya. Didengerin selama 12 menit. Nah, saya sederhanakan lah ya isi podcast ini karena podcastnya juga lumayan takes time ya, karena waktu kita pendek. Nah, sederhananya begini. Ada seorang tokoh penting di dalam strategic manajemen secara umum, terutama strategic management. Namanya itu Henry Mintzberg. Sering disebut dengan Mintzberg. Jadi Mintzberg itu 2 kali nulis, 2004. Pertama nulis itu 2004. Pertama tulis tahun 2004, terus nulis lagi tahun 2009. 2004 ini ketika dia nulis itu gempar itu dunia dengan tulisannya dia. Oke. Nah, tulisan dia itu, dia bilang bahwa di MBA Manage. MBA itu Management Business, Master of Business Administration. MM gitu. MM. Kan tadi kan kita bahas tentang artikel tahun 59 tuh, manajemen itu ada profesinya atau enggak sih gitu kan? Kan kurang lebih gitu. Nah, berarti kan bicara manajemen itu di tataran ilmu praktisnya. Ilmu praktisnya itu kan di level pasca itu kan adalah MM atau MBA. Kalau di UGM, SBM, ITB itu kan gelarnya MBA. Nah, yang sudah terakreditasi internasional, termasuk BINUS, terutama BINUS internasional. Nah, Mintzberg itu membuat judul artikelnya itu MBA Manage. Manage itu kan nakal. Jadi MBA itu nakal. Nah, oke. Kenapa? Nah, nanti baca podcastnya. Ada artikel aslinya. Ini kutipannya yang saya. Menurut Mintzberg, manajemen itu bukan profesi, nor is it science, bahkan juga bukan science. Wah, ini lebih sesuatu yang ini kan. Oke. Nah, kita lihat tahun 2009. Nah,
Dia bilang lagi, management is not profession, management is not science. Dia bilang, lalu manajemen itu apa? Manajemen itu adalah practice. And you learn management by practicing management. Experience is critically important. Nah, pada titik ini sebenarnya apa yang dibilang Mintzberg itu terulang lagi di tahun ini, terutama kalau teman-teman lihat sebelum puasa lah ya, sekitar 2-3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu itu kan Elon Musk itu kan nulis di Twitter kan, dia bilang bahwa MBA itu ruin bisnis, dia bilang. Jadi MBA itu merusak bisnis, mengganggulah, mengacaukan bisnisnya. Kenapa dia bilang MBA maksudnya itu orang-orang dengan gelar MBA itu nggak bisa menjalankan bisnis. Lulusnya itu jadi stupid manager. Persis kata si Mintzberg di tahun 2004-2009. Poin saya apa? Saya ingin katakan singkatnya itu adalah begini, bahwa manajemen itu bukan profesi, bukan juga ilmu. Manajemen itu sebenarnya adalah praktek. Jadi kalau kita belum mempraktekkan manajemen, berarti kita belum dianggap sebagai orang yang menguasai manajemen. Nah, lalu bagaimana yang hadir di kelas ini? Kalau sudah bisa mengklaim, saya sudah melakukan praktek manajemen. Nah, ada buktinya nggak? Bilang, pengalaman saya pernah sebagai ini, saya sebagai ini, sebagai ini. Nah, oke. Nah, di AACSB itu juga ada pengakuannya untuk profesional, namanya itu PA. PA itu practically academic. Jadi PA itu ada kriterianya. Nah, kalau terpenuhi kriterianya, berarti kita dianggap sudah practicing management. Nah, apa sih kriterianya? Kriterianya adalah dia adalah orang yang pernah atau sedang memimpin organisasi pada level top management team atau komisioner. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu pernah menjadi pemimpin di level, nah ini kan nggak mesti perusahaan, bisa juga lembaga pemerintah. Oke, kalau sudah di level top management team, nah itu berarti sudah practicing management. Oke. Nah, dengan demikian, saya ingin bilang tuh begini, kalau belajar itu levelnya itu ada 4. Level terendah itu adalah knowing. Di atas knowing itu adalah understanding. Itu taksonomi Bloom. Di atas understanding itu adalah practicing. Jadi kita nggak bisa practice something kalau kita belum fully understand. Understood, bilangnya, kalau dia negatif. Kalau belum fully understood, nggak bisa practicing. Jadi memang harus belajar dulu secara pemahamannya bagus, lalu kemudian itu kita praktisnya. Nah, kalau kita sudah practicing dan experience itu menjadikan sesuatu itu, practicing itu, kata orang itu ala bisa karena biasa, gitu kan, lancar kaji karena diulang, gitu kan, maka pengalaman di dalam practicing management itu nanti memberikan kita wisdom untuk menjadi engineer dari manajemen level 4, engineering. Jadi kalau mau melakukan engineering harus practicing berkali-kali. Untuk bisa practicing harus fully understand tentang manajemen. Nah, bagaimana dengan leveling pendidikan? Maka S1 itu jelas levelnya 1. Level S2 itu adalah level 2. S3 bagaimana? S2 bagaimana? S2 itu level 2 kalau dia science. Kalau dia MBA, dia sudah harus level 3. Kalau S3 bagaimana? S3 level 2. Kalau dia science kayak gini, full understand. Lalu practicing-nya gimana? Practicing juga dituntut, tapi nanti bentuknya adalah riset. Tentunya riset. Practicing-nya ada di riset. Oke. Dan lalu bagaimana kalau lalu engineering gimana? Nah, engineering hanya bisa dilakukan kalau kita sudah banyak pengalaman melakukan practicing tadi, apakah sebagai praktisi di top management team ataukah sebagai senior researcher. Nah, keduanya itu akan punya
kapabilitas dalam bentuk wisdom, yang dengan wisdom itu nanti bisa melakukan engineering atau re-engineering, lebih tepatnya re-engineering. Okay. Makanya kalau jalurnya science, ketika dia banyak experience dalam practicing management, bentuknya apa? Dia banyak melakukan riset dan segala macam. Nanti dia punya kemampuan untuk re-engineering. Dalam bentuk apa? Nah, dalam bahasa Indonesia itu dalam standar dikti itu disebut dengan karya monumental. Nah, karya monumental itulah sebagai dasar untuk dia diakui sebagai jabatan akademiknya adalah guru besar. Oke, jadi kan hari ini masih lagi heboh nih, harus bedain apa tuh gelar akademik dengan jabatan akademik. Guru besar itu bukan gelar akademik, guru besar itu adalah jabatan akademik. Pertanyaan saya adalah, jabatan abadi atau enggak? Enggak, jabatan itu enggak abadi. Jadi jabatan, maksudnya bukan abadi, jabatan itu tidak long term. Okay. Ada masa berlakunya, disebut dengan tenure. Tulisannya tenure, bacanya tenur, yang bilang bahasa Indonesia tenure. Nah, di luar negeri, di ACSB itu, jabatan akademik itu, terutama guru besar itu, punya masa berlakunya, disebut dengan tenure. Nah, kalau dia mau tenure, dia harus memenuhi kriteria. Apa kriteria? Maintain tadi itu, maintain kualifikasi dia. Okay. Kualifikasi gimana cara? Dia harus terus membuat karya monumental. Okay. Kalau enggak, nanti tenure dicabut. Ketika tenure dicabut, dia nggak boleh lagi klaim dirinya sebagai profesor, gitu kan, atau profesor. Okay. Nah, beda dengan doktor. Anda boleh bawa doktor itu sampai ke batu nisan, karena doktor itu adalah gelar akademik. Boleh tulis, tapi kalau profesor nggak boleh, karena profesor itu jabatan akademik. Sama halnya, jabatannya adalah misalnya kepala dinas. Kan nggak selamanya jadi kepala dinas. Okay? Sampai pensiun nggak bisa lagi disebut kepala dinas, kan? Gitu kan? Nah, tapi kalau misalnya Anda punya gelar doktor, berarti Anda boleh menggunakan itu seumur hidup. Oke ya. Nah, ini menjawab kaitannya tadi bahwa sebenarnya yang dibilang oleh Frederick tadi di tahun 59 berkaitan dengan kegalauan tentang apa sih ini, apa tuh profesinya manajemen ini, kan dia bilang bahwa no clear cut ground for declaring management to be profession. Dikasih tahu sama si Mintzberg tahun 2004-2009, dia bilang memang manajemen itu bukan profesi. Okay. Bahkan manajemen itu pun bukan lagi sebagai sains. Nah, di sini masih dianggap sains ya. Kenapa? Karena dia adalah dia adalah sesuatu yang harus dipraktekkan. Oke, nah kenapa saya sampaikan ini? Jadi saya mau bilang bahwa kalau sudah belajar manajemen, silakan pilih dua jalur yang dua jalur itu bisa diambil kedua-duanya sekaligus, bisa pilih salah satu. Oke, tapi harus memilih salah satu. Ya, jalurnya itu adalah satu itu SA itu singkatan Scholarly Academic. Kalau Anda mau Scholarly Academic, itu kriterianya adalah satu, Anda PhD tidak lebih dari 5 tahun setelah lulus. Kalau ada yang lulus tahun 2021 tambah 5, 2026. 2026 itu gelar akademiknya itu expire. Saya ulangi ya, gelar akademiknya expire. Itu menurut ACSB. Supaya nggak expire, maka dia selama 5 tahun itu dia harus maintain scholarly akademiknya. Dengan apa? Publikasi di jurnal internasional bereputasi. Makanya lulus ini harus publikasi. Oke. Yang jalur kedua itu adalah professionally academic atau PA. PA berarti maintain-nya gimana? Berarti Bapak Ibu harus menjadi pemangku kepentingan tertinggi di dalam sebuah organ atau struktur organisasi atau top management team. Apakah itu sebagai manajemen ataukah sebagai komisioner ya, komisioner. Oke. Atau bisa juga opsi yang lain itu adalah business consultant.
Nah, bisnis konsultan. Tapi kalau bisnis konsultan agak tambah lagi kriteria minimal 2 tahun pengalaman. Dan itu harus diperpanjang. Nah, kalau bisa terpenuhi salah satunya, maka di dalam keilmuan manajemen, Bapak Ibu diakuin tuh kualifikasinya. Kalau tidak terpenuhi salah satunya, tidak diakuin kualifikasinya. Nah, kelihatannya sederhana, tetapi untuk mewujudkannya itu perlu komitmen dan perlu effort. Nah, itu challenging, oke ya? Bisa nggak ngambil dua-duanya? Bisa banget, bisa banget. Ada orang yang tetap sibuk di top management team, tapi dia tetap rutin nulis ya. Misalnya siapa? Misalnya senior kami di manajemen di UGM, misalnya ada Pak Anggito Abimanyu, kepala BPKH, misal, kan? Beliau kepala BPKH tapi masih rutin nulis setiap tahun kan. Jadi beliau ngambil dua-duanya. Bahkan ada beberapa yang lain lah, saya nggak sebut namanya, mungkin yang selebritis lah saya sebut yang semua bisa dengar. Apalagi sekarang kan kemarin orang sempat ribut dengan haji dibatalkan ya tahun 2021. Nah, itu contoh. Oke. Nah, itu ya sebenarnya. Nah, lalu sekarang bagaimana diskusi tentang manajemen itu secara teoritis ya? It means there is no general agreement about what management is, gitu kan? Nah, artikel ini mencoba mapping. Nah, saya tunjukin ya, mapping dia secara teoritis. Ini artikel ini dibilang ada 5 major components of the general theory of management can be discerned. Jadi kalau disederhanakan, dari awalnya kemunculan ilmu manajemen sampai dengan sekarang, ilmu manajemen itu sampai dengan tahun 59 ditulis ini, itu ada 5 komponen. Apakah masih sampai sekarang? Nanti kita lihat di artikel yang terbarunya. Oke. Yang pertama, ada disebut dengan, katakanlah itu kelompok pertama ya, disebut dengan classical management principle. Jadi ada kelompok ilmuwan yang mereka itu mengembangkan ilmu-ilmu manajemen yang klasik. Siapa orangnya? Nah, ini adalah namanya di sini kan. Nah, dia masih nulis. E-book yang saya kasih itu orangnya yang nulis. Jadi salah satu e-book yang ada itu yang menulisnya adalah termasuk orang yang ketika teori manajemen itu dibangun, dia masuk orang pertama yang membangun ilmu-ilmu manajemen, disebut dengan klasikal. Okay. Masih ada tokoh lain yang sering dikenal, kalau ada pernah dengan Fayol terkenal ya, Taylor. Oke, satu. Nah, lalu apa sih keunggulannya, apa kritiknya? Nah, itu harus tahu ya. Ini yang kita sebut sebagai, kalau di dalam filsafat keilmuan tuh semester 1 belajarnya, kita sebut sebagai ontologi. Jadi dalam ilmu filsafat ontologi itu kita mencoba memetakan bagaimana taksonomi bidang ilmu. Kalau mau mendalami ilmu manajemen, berarti harus tahu taksonomi bidang ilmu manajemen. Nah, artikel ini membantu untuk memetakan taksonomi bidang ilmu manajemen. Kalau menurut artikel ini, ada 5 kelompok bidang ilmu manajemen berdasarkan urutan. Yang pertama ada klasikal. Tokoh-tokohnya harus kenal, ada Taylor sampai dengan Fayol. Kan? Oke, lalu kemudian itu apa kontribusinya, apa kritik ke mereka. Nah, itu harus tahu tuh. Oke. Nah, ini saya mulai memberikan itu ya. Misalnya kita bicara dulu yang positifnya. Positifnya apa? Kontribusinya apa? Dibilang bahwa major contribution-nya adalah first approximation of the meaning of management. Jadi yang pertama kali memberikan makna tentang manajemen itu ya kelompok orang-orang inilah. Kalau nggak ada mereka, kita nggak tahu manajemen itu apa. Nah, kita harus berterima kasih kepada mereka. Tapi ada kritik juga ke mereka. Kritiknya apa? Nah, ini kan. Kritiknya adalah bilang bahwa to imbue with the notion of authority and power. Kan? Nah, lalu apalagi kontribusinya? Tinggal baca sini banyak. Nah, termasuk gini, yang sering kita dengar bahwa classical management school
itu adalah yang pertama kali spell out, menyebut istilah basic management function. Jadi kalau sekarang orang bilang, manajemen itu apa? POAC atau apapun namanya, itu sebenarnya adalah ilmu tahun kapan? Nah, ini tahun kapan belum disebut ya. Ini kan sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi ini tahun-tahun 40-an udah muncul. Jadi sebenarnya ilmu yang udah lama banget itu. Tentang planning, organizing, staffing, directing, controlling itu adalah yang pertama kali dikontribusikan oleh kelompok ini. Ya. Nah, dan yang lain, apa aja lain ya? Oh, kita nggak banyak, nanti dibaca ya. Oke, termasuk kelompok ini juga memberikan insight terhadap Adam Smith. Kalau anak manajemen atau anak ilmu ekonomi belajar kan tentang mikro, pasti belajar tentang Adam Smith, bapak ekonomi modern ya, Adam Smith. Oke, lalu kelompok kedua setelah klasikal berkembang kelompok kedua, yaitu kelompok human relation. Tokoh yang terkenal di sini adalah Mayo. Mayo ini sering disebut, banyak sekali yang. Nah, human relation ini adalah sering disebut sebagai modern management. Mayo. Nah, apa yang menjadi kontribusi utamanya kan? Nah, dibilang bahwa kontribusi utama kelompok ini adalah mereka yang pertama kali menunjukkan bahwa manajemen environment itu adalah human and social environment. Berarti klasikal nggak pernah bicara soal human, nggak bicara soal social environment. Kelompok human relation lah yang mengenalkan mereka. Oke. Lalu mereka bilang bahwa pabrik itu adalah social organization. Berarti kan ini mulai modern nih, manusia itu sudah mulai dianggap hadir di dalam sebuah katakanlah organisasi atau manajemen. Oke. Lalu apalagi? Kelompok ini adalah yang pertama kali mengusulkan untuk careful treatment of worker is important to productive process. Jadi ketika orang bicara soal perlakukanlah orang-orang di dalam organisasi atau pekerja itu sebagai manusia, itu bukan ilmu baru, itu sudah ada di zamannya kelompoknya si Mayo tadi dengan ke kelompok ini ya, tadi kelompoknya si human relation. Nah, yang ketiga, kembang setelah itu kan, apa yang ketiga? Mulai masuk kelompok adalah kelompok manajemen yang disebut dengan decision theory. Ini kelompok ketiga. Nah, kita kan belajar manajemen sains nih, atau ilmu manajemen ya. Decision theory ini kelompok itu tuh kelompok ketiga ilmu manajemen itu isinya apa aja. Nah, ini yang penting. Tokonya siapa? Dia bilang, dia bilang it is difficult to single out any one person for more credit. Artinya itu sulit menyebut siapa sih yang pertama kali mengajukan decision theory ini di kelompok decision theory ini. Walaupun di bawahnya dia sebut nama-namanya. Ya. Nah, tapi yang perlu kita garis bawahi, decision theory itu tentang apa? Ya? Kalau tadi klasikal itu yang pertama kali nyebut tentang istilah manajemen, tentang POAC segala macam itu ya. Kalau human relation bicara soal manusia gitu kan. Yang kelompok decision theory adalah kelompok ilmu manajemen yang mulai bicara tentang theoretical development and mathematical technique. Nah, disinilah kita mengenal istilah namanya ada statistik, linear programming, lalu kemudian dynamic, macam-macam, semua ada di sini. Nah, manajemen science atau science management ilmu yang kita mata kuliah yang kita pelajari sekarang, ini adalah mata kuliah yang akan lebih banyak bicara tentang manajemen dari perspektif kelompok decision theory. Kalau kita bicara spesifik di S1, ini konsentrasinya apa? Konsentrasinya adalah manajemen operation. Jadi kalau boleh membuat urutan, maka yang pertama kali hadir konsentrasi itu sebenarnya adalah MSDM sebenarnya. Dari MSDM lahirlah operation dengan decision theory-nya. Di situ ada bicara linear programming, mathematical programming, gitu kan?
Nah, itu nanti kita akan lihat di artikel-artikel yang lain. Ya. Nah, ini decision theory. Ya. Oke. Nah, kemudian dan di kelompok ini juga, di bidang ilmu kelompok ini juga yang mulai mengenalkan yang disebut dengan mereka mengatakan begini ya, mereka bilang bahwa decision theory does not declare that perfect rationality blah 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 blah, but it does provide us with both an insight and possible procedure by which management decision is primarily function of available information. Poin saya apa? Sebelum orang bicara tentang big data analytics sekarang, karena orang kan bicara soal big data analytics nih dalam the last 3 to 5 years ya, orang bicara tentang big data analytics ya. Jadi sebenarnya kelompok decision theory di dalam ilmu manajemen itu sudah mengatakan bahwa management decision making is primarily a function of available information. Information itu kan adalah output dari data sebenarnya. Jadi message yang ingin dikatakan di dalam kelompok ini adalah kalau Anda adalah manajer di dalam sebuah perusahaan, leader di dalam sebuah perusahaan, kalau Anda mau bikin keputusan, you have to make a decision based on atau primarily itu adalah based on available information and data. Kalau Anda nggak punya data dan informasi, Anda nggak bisa bikin keputusan yang rasional. Bisa lah sekedar kira-kira kata orangnya gitu kan. Nah, tapi kalau dalam konteks ilmu manajemen itu harus berbasis pada data. Dan itu pertama kali dikenalkan oleh kelompok dari decision theory, kelompok ilmu manajemen atau ilmu manajemen di kelompok decision theory. Okay. Nah, nanti kita akan elaborasi ini karena fokus kita ada di sinilah di mata kuliah kita ini. Nah, oke. Lalu ketika belajar tentang statistikal, matematikal metodologi sekarang pakai SEM segala macam, itu sudah ada di sini. Nah, oke. Lalu yang keempat adalah behavioral science. Tadi kan ada human relation, betul. Sekarang ada behavioral science. Emang sama atau beda? Nah, this element is distinct from human relation. Jadi ini nggak sama. Oke. Bedanya di mana? Bedanya adalah dia bilang bahwa behavioral science itu deeper implication, it goes much farther than Mayo. Mayo ini kan ketuanya kelompok human relation. Semester depan mulai akan belajar tentang behavioral science. Saya sih ngajar juga. Dan kebetulan yang silabus semua mata bahan kuliah saya juga nyiapin ya, behavioral science. Jadi behavioral science itu tentang human relation tapi deeper implication-nya itu seperti apa di organisasi. Nanti akan bahas bagaimana manajemen dilihat dari sisi behavioral science. Ya. Mata kuliah yang favorit di kelompok ini adalah organizational behavior atau OB atau perilaku organisasional. Oke. Nah, ini adalah kelompok behavioral science yang keempat. Okay. Nah, dikatakan bahwa salah satu kontribusi terbesar behavioral science adalah mereka membuat kontribusi di area organizational theory. Nanti belajar juga mata kuliah namanya teori organisasi. Kalau bicara soal teori motivasi, human need, apalagi ya macam-macam lah ya tentang kinerja segala macam, itu adalah organizational theory. Dan itu dikontribusikan oleh kelompok manajemen behavioral science. Dan surprisingly, yang berkontribusi di ilmu manajemen, kelompok ilmu manajemen ini bukan orang manajemen, tapi adalah ini, psikologi, sosiologi, and cultural anthropology. Jadi ilmu manajemen ini memang multidisiplin dari genetikanya, berkembangnya dari bidang ilmu yang beragam ya. Jadi kita belajar psikologi, kita belajar sosiologi ya untuk yang organizational theory. Oke. Nah, yang keempat, nah ini yang terakhir. Yang kelima, ini yang terakhir. Tahun 59 ya, disebut dengan kelompok teori manajemen value theory. Nah, disinilah orang mulai mengenal istilah business ethics.
Jadi kalau dulu orang bicara tentang belum tahu tentang good corporate governance, belum tahu bicara soal ya katakanlah tata kelola organisasi, sebenarnya itu sudah dibahas dalam kelompok bidang ilmu ini. Tokoh yang penting di sini adalah yang bukunya banyak diacu di oleh mahasiswa-mahasiswa mulai S1 sampai S3 dan sampai sekarang masih hidup, sering diajak di misi ya, namanya Peter Drucker. Peter Drucker sering disebut juga dengan Bapak Manajemen Modern karena dia mengenalkan konsep tentang business ethics. Okay. Dan salah satu konsep business ethics yang dalam sebenarnya sudah 20 tahun terakhir, tapi sekarang naik daun lagi nih, yang banyak diteliti itu adalah selain tentang corporate governance, sekarang tuh isu tentang green. Dulu kan green kan banyak tentang green product, green operation. Nah, sekarang di sini, terutama pandemik ini ya, orang mulai banyak mengkaji tentang green banking atau financial sustainability. Saya pun bukan orang finance, mulai meneliti tentang green banking ya, sama dengan Pak Berto itu kami lagi penelitian tentang green banking. Itu itu adalah general theory of management yang terkini menurut artikel ini, yaitu kelompok value theory. Dan di kelompok inilah bicara tentang business ethics. Oke. Nah, ini adalah manajemen science. Jadi kalau ingin tahu potret dari ilmu manajemen, nah baca aja artikel ini udah dapat nih. Oh ini ya potretnya. Tapi kalau kita spesifik ingin belajar tentang mata kuliah ini ya, nah mata kuliah ini nanti akan lebih banyak membahas, fokusnya adalah di kelompok ini, namanya kita sebut dengan decision theory. Benar nggak decision theory? Nah, kita lihat. Sekarang saya tunjukin ke Bapak Ibu, balik ke tadi ya, yang current teaching tadi ya, nah, yang di ACSB. Kita lihat, tadi kan yang bilang kan, kalau di S3 dikit nih yang belajar tentang manajemen sains. Kita lihat, kalau yang mengajarkan manajemen sains, apa aja sih yang dipelajari? Nah, coba perhatikan. Yang dipelajari adalah stat itu statistik, stat dan OM itu operation, stat dan MS itu manajemen sains, ada stat, MS, dan OM. Poin saya apa? Kalau kita bicara tentang MS, sajian ingredientnya semuanya adalah decision theory. Semuanya adalah decision theory. Statistik, operation, ya kan? Dan manajemen science itu sendiri. Termasuk di situ adalah quantitative analysis, analytic decision modeling, dan segala macam. Nah, saya ingin bilang bahwa saya bukan ahlinya di bidang ini, gitu kan? Karena bukan bidang core saya, gitu kan? Nah, makanya saya serahkan kepada ahlinya nanti yang akan menjelaskan detail ke teman-teman lah. Misalnya nanti tuh gimana sih tentang linear programming, bagaimana tentang mathematical-nya, bagaimana segala macam. Nah, itu adalah ini. Itu adalah topik coverage-nya. Nah, saya perbesar ya. Itu adalah topik coverage-nya atau hidangannya ketika orang belajar manajemen sains itu isinya apa? Perhatikan, 100% ada linear problem. Okay. Decision analysis, project management, break-even analysis, wah segala macam. Nah, ini semua kalau di S1 ditawarkan dalam mata kuliah kita sebut sebagai quantitative analysis. Atau dulu sering disebut dengan OR. OR itu operational research. Lalu berubah namanya menjadi analisis kuantitatif. Dan itu adalah mata kuliah yang merepresentasikan decision theory. Manajemen teori untuk kelompok decision theory. Ya. Jadi saya ingin katakan bahwa kalau belajar MS sebenarnya kita fokus kita praktek yang banyak dilakukan di sekolah bisnis yang ACSB adalah dari 5 kelompok bidang keilmuan katakanlah sub bidang keilmuan di manajemen, mulai dari klasikal,
human relation, decision theory, behavioral, sampai yang terakhir value, ternyata MS itu, mata kuliah MS, itu lebih banyak mendalami tentang yang ketiga, decision theory. Decision theory itu isinya adalah linear programming, decision analysis, project management, integer, macam-macam. Dan jangan kaget ya kalau kemudian tuh ketemu banyak simbol-simbol yang ya rada-rada bikin kita alergi ya. Saya aja alergi kadang lihat cacing-cacing gitu kan. Nah, cacingnya statistika. Tapi itulah hidangan di dalam ini ya, di dalam MS. Nah, benar nggak? Kita lihat current risetnya. Nah, nih, coba baca artikelnya ini, Evolution of Managerial Problem from Perspective Management Science. Nah, dia melakukan ini nih, namanya ini studi literatur. Nah, coba lihat di tabel 2-nya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, lihat aja yang di stream ya. Di stream ini kan stream yang sama seperti tadi streamnya si yang ditulis di artikel tahun 59 ya, tapi mulai berkembang lagi. Dulu adanya scientific, mulai berkembang ya, lalu ada namanya empirical, ada sistem. Nah, ini yang dia temukan selama mulai dari 1911 sampai yang terbaru tahun berapa tuh ya? Coba kita lihat ya. Artikel terbaru 1994, 90-an pertengahan. Berarti hampir 1 abad dia mencoba meneliti apa aja sih yang dipelajarin orang di dalam. Nah, ternyata ada sebanyak 16 stream dari manajemen science. 16 basic stream. Kalau tadi yang artikel ini kan cuma 5 nih, tahun 59 ya. Pas kita lihat artikel di tahun berapa nih? Di artikel tahun 2015 sudah berkembang menjadi ada 16 stream. Perkembangan banyak kan? Nah, lalu apa gunanya bahas? Nanti kalau bikin disertasi mesti tahu taksonomi bidang ilmu. Kalau mau belajar tentang manajemen, terutama manajemen sains atau masuk ke area manajemen sains, nanti teman-teman ada di area mana di antara 1 sampai 16 ini harus bisa menjelasin. Supaya tahu nanti positioning risetnya. Ya. Dan kontribusinya menembak, menyasar ke yang mana, menargetkan yang mana. Nah, kalau ada yang di kolom ini, ada yang familiar dengan nama-namanya, tadi ada Taylor, bahkan siapa lagi yang banyak kan di sini kan, ada Fayol, ada Mayo, gitu kan. Ada yang banyak ditulis oleh mahasiswa dari S1 sampai S2, bahkan sampai S3, tapi jangan-jangan belum pernah baca bukunya ya. Ini saya kasih contoh ya. Mana tadi ya? Wait. Nanti saya tunjukin intinya. Nah, ini nih. Nah, saya perbesar ya. Nah, ini kan sering banget dikutip. Sering banget nih dikutip oleh mahasiswa ya. Tapi jangan-jangan dia mahasiswa nggak tahu ya. Dia itu tokoh di kelompok yang mana gitu kan. Dan dia lebih mendalami yang di mana. Kan banyak yang di apa itu nulis tentang MSDM, pertama ya tesis atau skripsi, tapi dia nggak tahu. Buku ini sering banget dikutip. Oke. Nah, kalau udah S3, hindari kelatahan di dalam mengutip ya kalau belum tahu persis. Oke. Nah, sampai situ dulu. Ada pertanyaan, diskusi, silakan. Sebelum saya lanjutkan ke yang lain, perkembangan terakhir. Silakan. Kalau ada diskusi, silakan. Izin Pak Willy. Silakan, Pak Tuti, silakan Kak. Ya, makasih. Jadi luar biasa ini. Tadi kemarin dan hari ini coba baca-baca beberapa artikel. Kebetulan tadi yang dibaca yang kontemporer semua. Termasuk yang ya, jadi kalau kontemporer ini masalahnya di bahasa ya. Saya berulang-ulang. Agak kesulitan juga. Alhamdulillah tadi udah dipandu. Sedikit banyaknya udah mulai dapat gambaran. Tapi ada satu tadi yang saya masih, mungkin ini karena baru ya Pak Willy, jadi bagi saya belum panas.
yang apa? Belum panas saja saya udah kepanasan nih. Dari startupnya aja baru udah bikin ini nih. Nggak, artinya ini dulu secara bahasanya dulu ya. Karena kalau yang di artikelnya yang 81 siapa namanya lupa saya tadi. 81. Yang ebook yang ebook saya mau ya. buka ebook. Ada itu kan dia memberikan apa judulnya itu, bentar. Judulnya itu dia berikan apa namanya manajemen science versus science management. Nah, saya sampai nyari dulu nih. Kan manajemen science dan science management prospect for theory development. Nah, Lieberman ya. Pak. Ya. Nah, tadi Pak Willy udah bilang ya, manajemen science. Saya cari juga itu kalau diterjemahkan, kalau kita pakai Google Translate itu jadinya ilmu manajemen gitu ya. Nah, selama ini yang saya tahu ilmu manajemen itu yang POAC itu, Pak Willy ya. Jadi betul-betul ini membuka cakrawala karena mungkin kami di akuntansi dapat juga manajemen, tapi ya seperti tadi ya mungkin sudah applied ya. Jadi sudah yang filosofinya tuh belum nggak dapat gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dari sisi bahasa dulu deh, manajemen science dan science management itu sendiri apa perbedaannya, apa kesamaannya gitu sehingga si Lieberman ini saya belum tuntas baca karena bahasanya kontemporer sekali kalau terang yang Lieberman menjawabnya di sini. Apa ini? Menjawabnya di sini, ngejawabnya di halaman ini yang saya kuningkan. Oh iya. Jadi kenapa dia nulis? Jadi kan yang menjadi unit amatannya atau katakanlah objeknya itu adalah manajemen science. Itu yang menjadi dalam bahasa Inggris ya. Objek amatannya itu adalah manajemen science. Di dalam bahasa Indonesianya objek amatannya adalah ilmu manajemen. Jadi ilmu manajemen itu yang diamatin sekarang, yang dikaji. Nah, lalu ketika dikaji, tujuan dia kan the purpose of ini ada identify bla bla bla, terus for further development. Nah, kata-kata further development itu berarti dia mensayenkan manajemen. Jadi dia dalam bahasa Indonesia-nya menjadi manajemen sains. Jadi sebenarnya how to manage dari ilmu manajemen, how to manage dari ilmu manajemen itu berarti kan mencoba untuk melakukan bla 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 untuk further development dari ilmu manajemen itu. Jadi kalau boleh supaya nggak ragu dia menggunakan istilah ini. Bentar ya, saya gede ini. Kata-katanya adalah di sini tuh manajemen science theory. Manajemen science theory. Itu objeknya, objek amatannya. Jadi sekarang kita lagi belajar tentang manajemen science theory. Bahasa Indonesianya teori ilmu manajemen. Kan kalau dibalikan jadi teori ilmu manajemen. Lalu ketika kita mempelajari itu, kita kan melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu kalau dalam tulisan itu dia identify the prospect ya. Nah, ketika dia identify to prospect itu berarti dia melakukan how to develop dari manajemen science theory itu. Nah, how to develop dari manajemen science theory itu yang disebut dalam bahasa Inggrisnya science management atau manajemen sains. Jadi dia memanage dari ilmu itu. Jadi sebenarnya artikel ini judulnya memang bikin orang bingung. Karena memang artikulasinya, sounds-nya itu mirip. Karena kan kita jadi antara ilmu manajemen dengan manajemen ilmu, lebih tepat begitu. Betul. Nah, objeknya adalah ilmu manajemen. Kalau manajemen ilmu itu adalah bagaimana kita memanage ilmu itu. Nah, dalam artikel ini cara dia memanage ilmu itu adalah identify the prospect yang nanti dia bisa melakukan further development. Jadi dia sebenarnya memanage ilmu manajemen. Jadi kurang lebih judulnya ini sebenarnya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang benar adalah memanage
ilmu manajemen atau memanage teori ilmu manajemen. Nah, memanage teori ilmu manajemen. Nah, jadi itu aja sih sebenarnya. Dia nggak apa tuh, dia nggak apa tuh, kalau baca di halaman ini, di alinea ini, di kalimat, di 2-3 kalimat di alinea ini, kita mendapatkan sebenarnya apa sih yang menjadi purpose dari dia. Dari situ kita tahu bahwa sebenarnya dia mencoba untuk mengembangkan teori-teori atau teori ilmu manajemen. Nah, mengembangkan teori ilmu manajemen itu dalam bahasa Inggrisnya itu adalah di kalimat pertama dia, manajemen science. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, science management, science management. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya adalah manajemen ilmu. Manajemen itu, ilmu itu berarti kan memanage ilmu. Memanage ilmu. Okay. Jadi sebenarnya supaya nggak bingung, sebenarnya judul buku e-book ini adalah mengembangkan teori ilmu manajemen. Mengembangkan teori ilmu manajemen atau mengembangkan ilmu manajemen. Gitu. Ya. Kalau di Taylor, kalau yang di Taylor kan itu jelas ya, Pak Willy. Artinya ketika dia bicara tentang science management itu atau manajemen science ya, itu dia bicara tentang tadi yang Pak Willy katakan lebih fokus pada decision theory. Nah, itu benar nggak? Kalau saya memahami yang Taylor ya, yang e-booknya Taylor ya. Jadi dia bicara tentang linear programming, tentang apa BEP gitu kan, tentang apa namanya probabilitas kan. Nah, itu benar nggak kalau saya bilang bahwa ya tadi yang Taylor tadi kan ya, dia lebih penjelasan e-booknya. Oke, untuk menjawab itu, baca buku yang bagus itu adalah membaca tentang siapa yang menulis. Bernard Taylor ini siapa? Apakah seperti Taylor yang disebut di dalam artikel klasik tahun 59 tadi? Kita lihat di sini kan, Bernard Taylor ini senior nih, kita lihat di sini ya. Oh, nggak ada ininya, nggak ada profil dia ya. Nggak ada profil dia. Tapi kalau kita lihat apa tuh tulisan di sini, kita cek di artikel yang basic tadi, yang kelompok pertama tadi, karena Taylor di dalam artikel ini masuk kelompok pertama, bukan yang kedua. Ya, klasik, iya betul. Yang klasikal kan, nah kita lihat. Klasikal. Yang klasikal itu adalah Taylor. Nah, Taylor ini kita nggak tahu Taylor siapa. Kita lihat di dalam ininya kan, kita lihat di dalam daftar pustakanya nih. Apakah sama seperti e-book kita? Pak, dari nggak ada pula daftar pustaka, kita nggak bisa cek karena ini e-book chapter. Daftar pustakanya ada di ini ya. Oh, sorry, di catatan kaki ada nih. Coba lihat Taylor ada nggak di sini? Supaya tahu si Taylor ini. Elton Mayo ada di sini, daftar pustakanya. Ini ya. 1 daftar pustaka di bawah, tapi nggak ada keterangan. Jadi belum bisa dijelasin. Tapi kalau tapi yang e-book ini kan, lihat aja daftar konten, daftar isi kan. Ketika dia menjelaskan tentang linear programming, transfer, ya ini decision theory kelompoknya. Ini decision theory. Jadi konten dari manajemen science yang dia tawarkan, kalau kita kaitkan dengan artikel pertama tadi ini adalah dia memposisikan manajemen science itu di kelompok the third major, yaitu decision theory. Nah, sementara decision theory kalau kita lihat di sini, tokohnya adalah, dia bilang kan nggak ada tokoh yang single di sini. Dia menyebut ada beberapa. Nah, tidak ada kan di dalam, tidak ada nama yang nulis e-book kita ini kan? Maka kita perlu cek, jangan-jangan yang nulis ini sekedar menulis buku, dia bukan penemunya. Karena saya nulis buku, saya juga nggak menemukan teori, bukan inventornya teori, enggak, tapi ya nulis buku aja gitu kan, kurang lebih kayak gitu. Jadi bisa jadi Taylor yang dimaksud bukan Taylor orang ini. Bisa jadi. Tapi memang konten yang buku Taylor ini adalah decision theory. Nah,
melengkapi penjelasannya, balik lagi ke tadi yang kurikulumnya di ACSB, sekolah bisnisnya, memang manajemen sains lebih banyak ke decision theory. Kita lihat juga artikel yang lain. Nah, kita lihat artikel yang lain, studi. Nah, ini misalnya, studi yang relationship network ini. Coba perhatikan kata-kata kunci di dalam yang banyak muncul. Juga yang kalau kita lihat banyak muncul adalah decision theory. Bicara tentang kemudian production, inventory, supply chain, modeling, optimization, quality, semua adalah bicara tentang decision theory. Okay. Antara 2012 sampai dengan 2016. Tapi dia menggunakan metodologi spesifik ya, metodologi spesifik untuk memetakan teori-teori ini. Studi terdahulu. Kemudian di sini juga kita lihat di artikel yang ini, coba perhatikan artikelnya si yang terbaru ini, dia melihat dengan current issue tentang big data, manajemen sains dan big data. Ini artikel tahun 2018. Nah, kita perhatikan juga sama ya kalau perhatikan. Coba perhatikan di sini, saya langsung ke tadi artikel tadi, ke gambar tadi. Nah, Bapak Ibu saya lihat teman-teman, major themes dari manajemen sains ya seperti kan mathematical programming, supply chain, financial modeling, learning organization. Nah, coba perhatikan. Mathematical programming itu decision theory. Supply chain itu operation. Financial modeling, ambil kata-kata jangan financial tapi modelingnya. Modeling ini adalah decision theory. Learning organization itu bukan decision theory. Learning organization itu masuk ke kelompok yang behavioral science. Market equilibrium itu masuk ke decision theory. Incentive contracting itu masuk ke behavioral science. Jadi ada dua behavioral science, learning organization dan incentive, sisanya decision theory. Ketika dia mencoba memetakan ya, dari tahun 98 sampai 2017, riset-riset tentang manajemen sains. Jadi sebenarnya intinya adalah sebenarnya manajemen sains itu enggak tok tentang decision theory, walaupun e-book ini majority hampir semuanya adalah bicara tentang decision theory. Untuk ini ya, untuk streamnya lah gitu ya. Nah, tapi tidak juga semuanya adalah tentang. Nah, ada e-book satu lagi yang tadi saya kasih itu kan. Nah, ini juga kan ketika dia memetakan juga dia juga menjelaskan ya bahwa ternyata tidak semua adalah tentang decision theory kan, juga ada yang lain. Tapi memang perkembangannya di sekolah bisnis terakreditasi internasional paling banyak adalah tentang decision theory. Oleh karena itu, nah saya menyimpulkan, nanti mata kuliah di sini MS yang di S3 DIM kita ini nanti konten ke belakangnya itu memang lebih banyak adalah konten tentang. Boleh nggak dimasukkan di luar ini? Boleh, boleh menjelaskan tentang behavioral science, bisa menjelaskan tentang, membahas juga tentang apa, tentang human relation, bisa juga tentang ethics ya, nah, boleh. Tapi memang lebih dominan banyak secara umum itu membahas tentang ini ya, decision theory. Gitu. Itu ya Kak Tuti ya, dan lain-lain kalau penjelasannya begitu. Terima kasih Kak Willy. Yang lain silakan. Mohon izin Pak Willy. Yuk lanjut Bang. Mohon maaf kalau nanti pertanyaannya salah. Dalam tadi sudah dijelaskan di awal ketika sebuah buku itu diperdebatkan bahwa manajemen itu apakah teori, apakah sains. Sehingga tadi di berikutnya dijelaskan profesi, bukan koreksi. Ya, profesi atau sains gitu. Ya. Sehingga yang menjadi pertanyaan berikutnya tadi dari dijelaskan oleh Pak Willy, mulai dari decision theory sampai dengan yang value theory, saya melihat di situ baik decision theory, behavioral saya teorinya maupun value theory itu tidak hanya sekedar menggunakan ilmu manajemen, tetapi dia menggunakan seperti tadi linear programming, modeling dan sebagainya sampai forecasting kalau saya lihat. Nah, pertanyaannya adalah ketika tadi Pak Willy menyatakan bahwa pada saat kita bicara tentang value theory, kalau saya melihatnya justru di sana
perkembangan ilmu yang terjadi lebih banyak mengadop misalnya ilmu psikologinya. Karena Behavioral tadi science, ya. Behavioral ya, science kayak gitu. Behavioral ya, science, bukan value. ya, Yang behavioral science. sehingga tadi misalnya bicara tentang green, kalau di akuntansi juga ada namanya green accounting gitu. Sehingga pertanyaannya adalah karena tadi kata kunci berikutnya dijelaskan adalah further management. Sehingga pertanyaannya nanti di dalam value tadi sebenarnya teori manajemennya yang di mana? Ketika kita mencoba menjelaskan tentang yang poin kelima tadi, value teori. Kemudian pertanyaan kedua, ketika kita tadi ada bicara 5 bagian tadi, sebenarnya irisannya di mana antara decision theory? Kalau saya pribadi melihatnya seolah-olah ada irisan ini antara decision theory, antara behavioral sama value-nya. Ya. Mungkin itu pertanyaannya. Oke. Sebenarnya 2 pertanyaan ini jawabannya satu. Jadi begini, saya balik ke sini ya. Saya mau cerita sedikit lah alasan kenapa tulisan yang dari artikel ini saya kutip. Ini kalau saya ngajar di UGM sama di UNER, kuliah perdana saya selalu menyampaikan ini ke mahasiswa S2 ya. Mahasiswa MM atau MBA. Jadi begini, mengapa Mintzberg itu menyatakan begini, dan ini related juga dengan artikel kita tadi. Orang masih memperdebatkan ilmunya itu yang mana sih, general teorinya yang mana sih, bahkan profesinya itu ada nggak sih? Pertanyaan kan kurang lebih seperti itu. Dan sebenarnya ketika dipetakan ada 5 kelompok besar yang awal tadi, lalu berkembang jadi 16 tadi, sebenarnya itu memang punyanya manajemen, atau itu tuh dari tempat lain diadop. Lalu yang ketika dia katakanlah itu dia berkembang itu, apakah perkembangan itu sebenarnya saling terkait, atau memang misalnya dia di antara beberapa ilmu itu dia berdiri sendiri. Nah, jadi sebenarnya begini, saya mulai dulu dengan sini. Jadi gini, Mintzberg menjawab ini karena at the end katakanlah itu the last decade ini, dekade terakhir ini, sampai dengan beberapa bulan yang terakhir ini, orang makin mempertanyakan sebenarnya apa itu sebenarnya manajemen itu sebagai sebuah ilmu, ataukah manajemen itu sebagai sebuah profesi, benar-benar ada atau enggak. Nah, lalu eksistensinya menjawab pertanyaan saya menjelaskan apa itu science management, atau apa itu ilmu manajemen, dan mengapa itu penting. Jadi sebenarnya pentingnya kita membahas tentang ilmu manajemen dan apa itu ilmu manajemen sebenarnya adalah dimulai dari kita bicara kondisi potret sekarang, lalu kita tarik ke belakang. Sekarang itu orang mempertanyakan sebenarnya manajemen itu penting nggak sih? Manajemen itu ilmunya apa sih? Kemudian tuh ada profesinya atau enggak? Nah, kalau kita bicara dengan kondisi potret sekarang kita berdiri, maka sebenarnya kita bisa menggunakan, mengambil lagi apa yang disampaikan oleh Mintzberg hampir sekian belas tahun yang lalu, dan kemarin lately ini di relabeling oleh Elon Musk gitu kan, dengan nabi barulah di dunia digital sekarang, atau di dunia inovasi sekarang, yang dia bilang bahwa sebenarnya itu MBA itu atau MM itu tidak mencetak manajer yang siap untuk menjalankan bisnis atau perusahaan bisnis. Nah, mengapa pada akhirnya kita balik lagi, sebenarnya bagi Mintzberg, manajemen itu nggak penting apakah dia ilmu, apakah dia profesi. Bagi Mintzberg yang terpenting adalah manajemen itu punya outcome. Dan untuk bisa punya outcome, maka dia bilang bahwa manajemen itu kalau hanyalah setumpuk dokumen, tidak ada dipraktekkan, tidak bisa menghasilkan sesuatu yang kita sebut sebagai outcome. Maka bagi dia adalah kalau Anda mau belajar manajemen, Anda harus praktek dong tentang manajemen. Nah, lalu pertanyaannya, apa yang mau dipraktekkan? Nah, itu dong konsep-konsep atau teori-teori yang ada di manajemen. Kalau begitu ada dong sebenarnya teori manajemen, ada. Lalu teori itu yang mana aja? Nah, tadi itu yang dipolakan oleh si Taylor tadi kan, yang Frederick tadi. Tapi permasalahannya kemudian
apakah teori-teori itu memang murni punya manajemen, ataukah dia diadopt atau berkembang? Nah, ini good question. Jadi sebenarnya nantilah di mata kuliah behavioral science tuh ada sesi awal tuh ada satu artikel judulnya atlet klasik tahun 70-an, judulnya The Fat, Fashion, and Folder Role. Saya ingin bilang begini ya. Artikel itu sebenarnya sudah lama banget, udah hampir 50 tahun. Artikel itu sebenarnya mengingatkan para ilmuwan atau akademisi atau cendekiawan ya untuk tidak katakanlah itu sombong dengan keilmuannya. Kenapa? Karena banyak hal yang kita bikin sekarang atau kita temukan sekarang bukan sesuatu yang benar-benar baru. Let's say itu katakanlah teori, model penelitian, atau hasil apapun ya, karena itu sebenarnya banyak yang sudah ada sebelumnya. Dan kita sekarang itu hanya merelabeling gitu. Jadi kayak baju itu zaman 70-an dengan mode cut bray, lalu kemudian tuh muncul lagi gitu kan. Jadi hanya swing pendulum. Jadi memang pada akhirnya sebenarnya itu mengalami namanya itu siklus ya. Ada dia itu. Jadi sebenarnya lebih bijak untuk mengatakan bahwa sebenarnya manajemen itu secara teoritis sebenarnya ilmu yang multidisiplin. Jadi menjadi lebih bijak kalau kita katakan bahwa manajemen itu bukan sebuah ilmu yang ada ilmu genuinnya, lalu yang lain-lain itu pendatang gitu kan, terus kemudian tuh manajemen ini, atau sebaliknya manajemen ini nggak ada kalau nggak ada ilmu pendatang. Jadi sebenarnya ya karena dia multidisiplin, dia dinamis perubahannya. Nah sebenarnya itu penting dipelajari, tapi yang lebih penting lagi bahwa itu dipraktekkan atau enggak di dalam mengelola sebuah bisnis atau organisasi. Kalau itu enggak dipraktekkan, maka dikatakan oleh Minsberg, experience is critically important. Kalau enggak tuh percuma aja, enggak ada hasil. Nah, saya ingin menutup, karena kita keterbatasan waktu ya, saya ingin menutup satu hal yang menjadi sesuatu yang perlu kita jadikan sebagai bahan refleksi. Jadi sebenarnya, kalau ketika pakai standar ACSB saja, yang diukur kualifikasi dari akademisi itu kalau dia mau SA, itu adalah dia punya publikasi dan dia punya sitasi. Publikasi dan sitasi. Publikasi aja nggak cukup, harus ada sitasinya. Apakah cukup? Sebenarnya nggak cukup juga. Kenapa? Saya nggak mau jumawa ya. Bapak Ibu bisa ngecek Google Scholar, lalu cek nama saya, Bapak Ibu bisa ngelihat jumlah sitasi saya, H-index dan I-index saya itu berapa, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, apakah itu sudah memberikan outcome berupa manfaat? Bisa iya, bisa enggak. Bisa iya, bisa enggak. Yang bagus itu adalah outcome itu memberi dampak yang positif. Kita sebut sebagai impact. Nah, jadi sebenarnya tuh basically Minsberg lalu ACSB itu mau mengarahkan kita ke situ. Jadi kalau kita itu belajar ilmu manajemen, lalu kita mempraktekkan, kalau kita mau SA kita publikasi, lalu disitasi orang, mestinya jangan puas dulu sebenarnya. Kenapa? Sitasi itu kan orang ngutip doang, dan belum tentu yang dikutip dari orang itu bermanfaat buat orang itu. Nah, mestinya yang kita jadikan sebagai bahan ukuran kita untuk terus berkembang itu adalah apakah yang kita tulis itu kemudian sebagai sebuah pengetahuan itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk solve problem. Pada akhirnya nanti ini ya, baca, nonton di YouTube tuh ada How Will You Measure Your Life-nya Christensen, Clayton Christensen. Clayton Christensen itu penemu disruptive innovation ya. Cari aja Clayton Christensen Disruptive Innovation, tapi jangan baca Disruptive Innovation ya, atau jangan tonton yang How Will You Measure Your Life. Pada akhirnya belajar manajemen itu simpel kok. Kita tuh belajar ilmu yang membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah di dalam kehidupan. Nah, kalau kita bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan, itu berarti kita bisa practicing management yang dengan kita berpracticing itu bisa bermanfaat. Kalau belum sampai ke situ, ya nggak penting juga sebenarnya. Nah, jadi kita tuh mandangnya harus jauh gitu, mandangnya harus jauh. Jadi publikasi itu sulit nulisnya. Saya juga masih struggling nulis. Tapi ketika kita nulis disitasi orang, jangan langsung puas. Yang kita harus fokuskan itu adalah yang kita tulis itu betul-betul bisa bermanfaat nggak? Nah, itu poinnya.
karya kita tuh bisa bermanfaat nggak, itu jadi poin. Nah, bermanfaat itu generic term-nya adalah menyelesaikan masalah, mau pada level apapun. Nah, kalau itu bisa solve problem, nah berarti kita sudah seperti yang Mintzberg bilang. Makanya Elon Musk dengan sombongnya dia bilang, dia kan sombong, dia bilang bahwa Anda kuliah MBA, Anda MM, tapi kalau Anda nggak bisa menyelesaikan masalah bisnis, percuma aja, dia bilang. Oh ya gitu kan. Nah, Mintzberg sebenarnya bilang kayak gitu, cuman Mintzberg kan akademisi, dia ngomongnya lebih halus. Kalau praktisi kan ngomongnya nembak-nembak aja, dia bilang kan, kamu lulus S2 tapi kamu nggak bisa menyelesaikan ini, ngapain dia bilang gitu kan. Nah, kan gitu kan. Anda merepotkan saja gitu kan, atau menambah daftar. Nah, itu yang menjadi kritikal. Nah, terakhir banget adalah ketika kita balik lagi ke MS ini atau manajemen saya atau ilmu manajemen ini, nanti kawan-kawan sekalian nanti pada akhirnya nanti akan lebih banyak diskusinya tentang ini nanti ya. Mana tadi ya? Nah inilah atau ke ini tentang ini lebih banyak, atau seperti yang di e-book tadi yang ditanya oleh Kak Tuti tadi, akan lebih banyak tuh kontennya ke sana. Kenapa? Karena memang perkembangan MS itu sebenarnya MS ini nggak banyak peminatnya, makanya nggak banyak ditawarkan. Kalau yang masih nawarkan, isinya hidangannya itu lebih banyak ke decision theory. Walaupun itu nggak komplit gitu kan, nggak komplit. Kalau mau komplit ya ikutin dong yang dibilang tadi oleh di awal tadi yang di sini kan, harus minimal tuh ada 5 minimal gitu kan. Nah, tapi ya ternyata perkembangannya nggak seperti itu, perkembangannya justru lebih banyak ke arah sini. Oke, nah karena waktu juga ya, jadi sebenarnya kalau mau diskusi itu kalau kita nikmati banyak bahan yang bisa kita diskusikan, cuman karena waktu kita yang terbatas, memang apalagi masih let's say ini baru intro ya, mudah-mudahan nanti yang selanjutnya apa yang didiskusikan di kelas katakanlah begitu ya, itu akan tidak semua itu kita mesti kuasain ya, tapi paling enggak memberi insight kita, oh seperti ini, mungkin saya bisa menerapkannya kayak gini. Pokoknya poinnya, at the end, beri manfaat. At the end, beri manfaat. Nah, itu aja sebenarnya. Simpelnya seperti itu, kalau kita mengambil garis lurus yang lebih pendek ya, garis terangnya gitu kan, yang di benang merahnya seperti itu. Oke. Itu dulu Bapak Ibu semua gitu kan. Mohon maaf kalau banyak kurangnya dan saya sengaja tidak melanjutkan lagi. Mungkin mudah-mudahan insya Allah kita ketemu di kelas yang lain yang di reguler, karena serahkan pada ahlinya gitu kan. Nanti salah menjelaskan ilmunya. Nanti Prof. Sigit yang ahli di bidang decision theory. Nah, Prof. Sigit yang akan banyak menjelasin itu ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu teman-teman masih tetap menikmati ya, konsisten menikmati hidangan yang disajikan di program ini. Dulu sampai ketemu ya. Mohon maaf kalau banyak kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saja sudah menarik Pak. Terima kasih Pak Willy. Terima kasih Pak Willy.